Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Zudi MSI selaku pembimbing mata kuliah agama dan perubahan sosial yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Alfi dari Prodi Sosiologi Agama angkatan 2018, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai akulturasi puji-pujian yang dahulunya itu menggunakan bahasa Jawa, namun kini berubah menjadi bahasa Arab yang terjadi di dusun saya, yakni dusun Jurang Uluh. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai perubahan pujian yang terdapat di dusun saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu pujian, serta bagaimana puji-pujian itu dapat dipahami oleh kita bagi orang yang awam. Yang pertama, pujian. Pujian merupakan suatu sarana atau alat dakwah yang dilakukan setelah azan selesai untuk menunggu imam datang guna untuk memimpin sholat berjamaah. Pujian ini mempunyai manfaat, diantaranya itu sebagai media dakwah Islam. Yang kedua yaitu sarana transfer ilmu, nilai keislaman, serta penanda bahwa sholat berjamaah belum dilaksanakan. Pujian secara etimologi atau bahasa ini berasal dari bahasa Indonesia yang kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa, yakni mempunyai arti bahwa memuji atau mengingat akan adanya kekuasaan Allah. Pujian biasanya dilantunkan dengan menggunakan nada atau lagu yang isinya menyangkut dasar-dasar Islam dan lain sebagainya. Kiranya dikemas sedemikian rupa hingga masyarakat sekitar tertarik untuk datang mendekati masjid tersebut atau musola guna untuk melakukan sholat berjamaah. Dalam proses sholat berjamaah di dusun saya, yakni dusun Jurang Uluh, ada beberapa hal yang dilakukan, yakni sebelum azan ini biasanya masyarakat ini membunyikan bunyi kentongan sebagai tanda azan akan dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, biasanya juga dilakukan pujian. Pujian merupakan identitas tersendiri kaum Islam, terutama di tanah Jawa. Amalan pujian ini biasanya dilakukan oleh kaum Nahdiyin pada semua waktu sholat fardu berjamaah yang dilakukan kecuali pada saat sholat Jumat. Mulai dari pondok pesantren, masjid agung kota, bahkan sampai desa atau musola yang terpencil pun termasuk di dusun saya. Amaliyin ini dilakukan guna semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian merupakan akulturasi budaya karena Islam dimasukkan ke dalam sendi-sendi sosial masyarakat dengan cara halus. Cara ini merupakan salah satu strategi dakwah yang efektif untuk memberikan bahwasanya Islam merupakan agama yang bagus. Adapun dasar-dasar dalam melakukan pujian ini ditunjukkan untuk mengingat Allah baik segala ciptaannya sehingga timbul rasa syukur dan cinta kepadanya. Secara tekstual, pujian tidak ditemukan dalam hadis atau Al-Quran. Namun jika dilihat dari isi pujian tersebut, banyak yang tercantum dalam Al-Quran, seperti hanya rukun Islam yang 5. Isi pidato tersebut ini kita banyak temui di Al-Quran maupun hadis. Jika dilihat dari isinya, terdapat beberapa macam pujian, diantaranya itu berisi sholawat
kepada Nabi seperti sholawat kariyah maupun sholawat baqiyah atau sholawat. Yang kedua yaitu biasanya pujian ini berisi doa. Ini seperti dilakukan pada saat malam Ramadan. Ini biasanya para muadzin ini mengumandangkan pujiannya ini dengan lantunan doa niat untuk berpuasa atau doa untuk keselamatan umat, yakni sholawat li khamsatun. Yang ketiga yaitu pujian mengenai tauhid. Ini biasanya berisi tentang menjelaskan mengenai keesaan Tuhan, tentang sifat wajib Allah dan tugas-tugas Allah. Dan yang keempat yaitu pujian mengenai hikmah. Hikmah ini adalah betapa pembelajaran untuk diambil manfaat yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah. Biasanya ini dikumandangkan pada saat malam Jumat seperti pujian mengenai ilahilas. Kan itu dipujiankan setiap malam Jumat guna mengingatkan atau agar kita bisa mengambil hikmah dari pujian tersebut. Selanjutnya ini mengenai bentuk-bentuk pujian yang ada di desa saya. Yang pertama dilihat dari segi bahasa, menggunakan bahasa daerah. Pujian menjadi bahasa daerah digunakan supaya apa? Yakni agar yang disampaikan atau intisari dari pujian tersebut lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat setempat, terutama dipahami oleh kaum tua. Seperti pujian mengenai Tombok Ati. Nah, dalam lirik Tombok Ati tersebut itu dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Jawa, yang mana Tombok Ati ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini mengandung bahwa obat sakit hati, yang mana terdiri dari 5. Yang pertama terdiri dari 5 perkara. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran beserta maknanya. Yang kedua yaitu sholat wengi lakonono. Ini berarti dalam bahasa Indonesia ini berarti sholat malam lakukanlah. Ini seperti sholat tahajud maupun sholat hajat. Yang ketiga yaitu wong kang sholat kumpulono. Maksudnya ini kita ini agar mau bergaul atau bersosialisasi terhadap orang-orang yang soleh. Kaping papat wong kudu weteng ingkang luwih. Maksudnya itu agar kita lebih rajin dalam melakukan puasa. Kaping 5 yaitu dzikir wengi ingkang suwe. Maksudnya itu agar kita dapat melakukan dzikir ini dengan lebih lama, yaitu dengan menambah durasi dzikirnya dan juga bacaannya, seperti membaca tahmid, tahlil, istighfar dan lain-lain. Sedangkan pujian dalam bahasa Arab ini biasanya lebih banyak digunakan ini ialah menggunakan sholawatan populer yang sekarang lagi marak, seperti pujian mengenai li khamsatun. Demikian paparan mengenai pujian yang terdapat di dusun saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.